Kini terungkap sejarah keberadaan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan pimpinannya Panji Gumilang. Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD menguak jika Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun merupakan rentetan dari Gerakan Darul Islam dan NII yang dicetuskan oleh Kartosoewiryo. Gerakan Kartosoewiryo ini muncul karena bermula banyaknya pejuang dari kalangan Islam di awal kemerdekaan Indonesia yang terpinggirkan dan tidak ditampung dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya hal itu imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif. Hanya kalangan Islam yang punya ijazah yang bisa masuk ke pemerintahan. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Namun ada juga yang marah karena tidak tertampung. Salah satunya adalah Kartosoewiryo yang kemudian mendirikan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia. Gerakan NII yang dibangun Kartosoewiryo menurut Mahfud masih berlanjut hingga saat ini. Dan Panji Gumilang lah yang berada di balik itu. Pemikiran Kartosoewiryo yang dilanjutkan oleh penerusnya itu akhirnya diketahui oleh pemerintah. NII, bikinan Kartosoewiryo yang seolah sudah tamat, kemudian dioperasi kembali oleh intelijen. Akhirnya pemerintah menggalang gerakan untuk melemahkan NII dengan cara dipecah dan diadu. NII versus NII. Awal tahun 1970-an NII oleh pemerintah dipecah dan diadu antara yang satu melawan yang lain. Orang-orang dipancing untuk berkumpul lalu disuruh buat resolusi. Setelah ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad yang sama dengan NII sebelumnya. Lebih lanjut, Mahfud membeberkan NII hasil operasi dan bentukan pemerintah waktu itu. Salah satu wilayahnya adalah Komandemen 9 yang sekarang menjadi Al Zaitun. Kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri. Menampilkan sosok Al Zaitun yang seperti sekarang. Di balik inilah latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya masih banyak yang memang ideologinya sendiri. Tetapi karena politik pendidikan yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang diskriminatif atau fobi, apa yang dikenal sebagai Islamofobi gitu. Maka pada waktu itu sesudah Indonesia merdeka banyak sekali pejuang-pejuang dari kalangan pesantren, dari kalangan umat Islam, anak-anak muda Islam, tokoh-tokoh Islam itu tidak tertampung di tugas-tugas pemerintahan dari negara yang baru ini.